Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, ibu berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi sastra dalam cerpen dan struktur cerpen. Nah, anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kita mulai dari fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra dalam cerpen dibagi dalam 5 bagian, yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur bagi para penikmat atau pembacanya. Yang kedua fungsi aktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para penikmat atau pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung melakukan alamnya. Yang ketiga, fungsi estetika, yaitu memberikan keindahan bagi para penikmat atau para pembacanya. Yang keempat adalah fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral sehingga para penikmat atau pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi religius, yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para penikmat atau pembacanya. Nah, anak-anak, itu adalah fungsi sastra dalam cerpen. Kurang lebih ada 5. Dan yang berikutnya kita akan masuk pada struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat alami atau dalam artian bahwa setiap cerpen tidak boleh terdapat struktur abstrak tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter atau watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Dan yang berikut adalah evaluasi. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi tersebut. Yang berikut adalah resolusi. Pada bagian ini pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Dan yang terakhir adalah koda. Pada bagian koda terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Nah, itu adalah struktur sastra dalam cerpen, dan mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini, dan Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Semoga jadi. Sudah ada nih.
Simpan ke mana? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Tuh.